Negara Bangladesh yang merupakan sebuah negara kecil di Asia Selatan, dengan sejarahnya yang panjang dan sudah dikenal oleh dunia sebagai negara yang berkembang dengan populasi penduduk paling padat di dunia. Dan narasi dalam video kali ini kita akan membahas tentang realita yang jarang dibicarakan banyak orang, seperti praktek dan maraknya perdagangan yang semakin parah dengan ditambahnya tingkat kriminalitas di negara ini yang terbilang cukup tinggi, serta ada beberapa ritual keagamaan yang unik. Dan semua itu akan kita rangkum dalam episode kali ini, tentunya hanya di Nawi Krama TV. Bangladesh adalah negara dengan kepadatan penduduknya yang terbilang paling tinggi di dunia, dengan luas wilayahnya sekitar 147.000 km persegi yang dihuni oleh lebih dari 170 juta orang. Sehingga kepadatan yang luar biasa ini membawa tantangan bagi para penduduknya yang tinggal di sana. Banyak orang yang kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan, terutama di daerah kumuh yang tersebar di kota-kota besar, seperti contohnya di kota Dhaka, sebuah kota dengan populasi penduduknya yang lebih dari 21 juta orang adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dan salah satu masalah terbesar di kota Dhaka adalah permukiman kumuh yang menampung lebih dari 4 juta orang di sana. Di tempat ini kehidupan mereka jauh dari kata layak, atau bisa dibilang kehidupan mereka sangat tidak manusiawi. Rumah-rumah mereka sebagai tempat tinggal dibangun hanya dari bahan-bahan yang murah, dan tentunya tidak aman, seperti lembaran logam, plastik, dan kayu bekas. Terlebih lagi di kota ini tidak adanya saluran air yang memadai, sehingga kotoran dan limbah akan menumpuk di jalanan menimbulkan bau yang tidak sedap, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selain kondisi tempat tinggal yang memprihatinkan, penduduk di kota Dhaka juga harus berhadapan dengan kondisi kerja yang seringkali tidak manusiawi. Contohnya saja industri garmen yang menjadi salah satu industri terbesar di negara Bangladesh, yang pusatnya terletak di kota Dhaka. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang bekerja di pabrik-pabrik ini dengan pendapatan upah atau gaji yang masih tergolong rendah. Jam kerjanya yang terbilang panjang, serta lingkungan kerja yang sangat berbahaya salah satu contoh nyata dari bagaimana kehidupan di kota Dhaka bisa sangat beresiko. Salah satu contoh adalah dari kasus runtuhnya Rana Plaza pada tahun 2013 yang menewaskan lebih dari 1.100 pekerja. Walaupun banyak protes dan kritik internasional, kondisi kerja di pabrik-pabrik garmen di kota Dhaka masih jauh dari kata layak. Dan ketika bicara kota Dhaka, satu hal yang hampir tidak bisa dihindari adalah kemacetannya yang sangat parah di kota ini. Sebagian besar penduduk yang tinggal dan yang mencari nafkah di sana, kemacetan memanglah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga kota ini sering dianggap sebagai salah satu kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Kalian bisa membayangkan sebuah kota yang tidak pernah tidur, di mana jalan-jalannya akan selalu padat dengan kendaraan, hampir di setiap harinya di waktu siang maupun malam. Dengan lebih dari 1 juta kendaraan yang berlalu lalang di setiap harinya, perjalanan yang seharusnya bisa memakan waktu 30 menit, seringkali akan membutuhkan waktu sampai berjam-jam lamanya. Sementara itu sistem transportasi publik di kota Dhaka sebenarnya masih jauh dari kata memadai. Mayoritas penduduknya di sana masih bergantung pada transportasi bus dan becak, namun jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan populasi yang harus mereka layani setiap harinya. Sehingga akan menyebabkan antrian panjang dan penumpukan kendaraan di berbagai sisi jalanan, serta tidaklah heran jika kecelakaan lalu lintas akan sering terjadi di kota ini. Sebenarnya kemacetan lalu lintas ini diperburuk oleh tata kota dan infrastruktur jalanan yang sempit, dengan banyaknya jalanan yang dibangun tanpa perencanaan yang matang. Apalagi ditambah dengan banyaknya pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan, dan kendaraan becak serta kendaraan pribadi yang saling bersaing untuk mendapatkan ruang yang sangat terbatas. Selain itu banyaknya lubang besar yang memperlambat kendaraan dan seringkali menyebabkan kecelakaan, apalagi ketika musim hujan tiba. Jalan-jalan yang buruk ini seringkali tergenang air, sehingga menambah masalah kemacetan yang sudah sangat parah. Dan perjalanan sehari-hari ini sebenarnya merupakan mimpi buruk bagi mereka sendiri. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam di setiap harinya, terjebak dalam antrian kendaraan yang panjang dan tak berujung.
Dan jika dilihat sebetulnya ini bukan hanya mengurangi waktu produktivitas mereka sendiri, tetapi juga kelelahan fisik yang akan meningkatkan stres bagi masyarakat di sana. Karena akan banyak pekerja yang harus bangun sangat pagi, hanya untuk tiba di tempat kerja tepat waktu, dan sengaja harus pulang larut malam karena perjalanannya yang pastinya akan memakan waktu yang sangat lama. Masalah yang dihadapi negara ini bukan hanya itu saja, tetapi juga dari tingkat kriminalitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan seperti Dhaka, Chittagong dan Khulna, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan. Kita akan ambil salah satu contohnya di kota Dhaka yang terdapat banyaknya tingkat kejahatan di sana, seperti pencopetan, perampokan, dan pencurian. Kejahatan seperti itu akan sangat umum dan sering terjadi khususnya di area yang padat penduduk, dan area yang penuh sesak seperti pasar, stasiun bus, dan tempat-tempat umum lainnya. Apalagi di wilayah-wilayah yang kurang mendapatkan pengawasan polisi. Kejadian-kejadian ini seringkali tidak dilaporkan, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Di kota-kota besar lainnya transportasi umum seringkali menjadi lokasi kejahatan jalanan, penumpang angkutan umum seperti bus dan becak sering menjadi sasaran perampok yang mencari kesempatan di tengah kepadatan. Dan berbicara mengenai negara ini, negara Bangladesh memang dikenal sebagai negara yang penduduknya lebih banyak memeluk agama Muslim, memiliki sejarah panjang yang melibatkan interaksi antara berbagai agama dan budaya. Sehingga menghasilkan fenomena sinkretisme, yaitu percampuran kepercayaan dan tradisi dari berbagai agama yang menghasilkan suatu bentuk spiritualitas dan budaya yang unik. Fenomena ini mencerminkan warisan sejarah dari negara Bangladesh, di mana pengaruh dari berbagai kerajaan dan penyebaran agama-agama besar menciptakan keberagaman spiritual yang kaya, yang seringkali berbeda dari ajaran ortodoks agama yang dianut secara formal. Untuk memahami sinkretisme di negara Bangladesh penting sekali untuk melihat sejarah perkembangan agama dan budaya di wilayah ini. Sebelum kedatangan agama Islam pada abad ke-13 wilayah ini merupakan pusat peradaban Hindu dan Buddha, dengan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Pala yang mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana dan Vajrayana. Ketika para pedagang Muslim dan kemudian penguasa Muslim datang ke wilayah ini, terutama selama Kesultanan Bengal dan masa kekuasaan Mughal, Islam mulai menyebar secara luas. Namun agama Islam di Bangladesh berkembang melalui proses yang lebih inklusif, di mana elemen-elemen lokal dari kepercayaan Hindu, Buddha dan animisme yang sudah lama ada di masyarakat diintegrasikan ke dalam praktek Islam sehari-hari. Salah satu aspek sinkretisme yang paling menonjol di Bangladesh adalah pemujaan terhadap para wali suci. Para wali ini dihormati sebagai tokoh suci yang memiliki kekuatan spiritual, dan banyak makam-makam mereka menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, baik oleh orang-orang Muslim maupun non-Muslim. Contoh yang terkenal adalah makam Shah Jalal Dargah di Sylhet, seorang wali sufi yang dianggap berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ritual-ritual yang dilakukan di makam ini seperti memberikan persembahan makanan atau bunga, sebenarnya bukan bagian dari ajaran Islam Ortodoks, tetapi lebih merupakan pengaruh tradisi Hindu dan animisme setempat yang telah lama ada di kawasan ini. Pemujaan wali seperti ini mencerminkan bagaimana Islam di Bangladesh bercampur dengan kepercayaan lokal, yang memuja roh-roh leluhur atau dewa-dewa Hindu. Meskipun pemujaan terhadap manusia bahkan yang dianggap suci tidak dianjurkan dalam ajaran Islam Ortodoks, praktek ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat di negara Bangladesh. Sinkretisme di Bangladesh juga tampak dalam berbagai festival dan perayaan agama. Salah satu contoh yang menarik adalah perayaan Sabe Bara. Namun perayaan tersebut seringkali diwarnai dengan unsur-unsur yang mirip dengan tradisi Hindu dan animisme. Misalnya banyak orang yang menyalakan kembang api atau lampu-lampu minyak di rumah mereka. Sebuah praktek yang mengingatkan pada festival Hindu seperti Diwali, yang juga melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Perpaduan ini memperlihatkan bagaimana praktek agama Islam lokal telah disesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Setelah kita membahas berbagai macam masalah dari negara ini, Bangladesh tetaplah menjadi sebuah negara dengan potensi yang besar di masa depan, meskipun menghadapi tantangan yang mungkin akan sulit untuk diatasi. Ada banyak inisiatif dan gerakan yang akan membawa perubahan-perubahan positif bagi negara ini,
baik dari pemerintah dan lembaga internasional akan terus bekerja keras untuk memerangi kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan di negara Bangladesh. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.